Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Aprilia, NPM 19121059, kelas 3B Akuntansi Reguler Pagi, akan memenuhi tugas mata kuliah Statistik 1 dan Praktek, yaitu menjelaskan tentang data deret berkala. Langsung ke pengertiannya, data deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa berupa perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah personil, jumlah peserta KB, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada variasi data deret berkala. Variasi data deret berkala ada 4, yaitu secular trend, variasi siklis, variasi seasonal, variasi random, atau acak. Saya akan menjelaskan satu persatu dari variasi tersebut. Yang pertama, ada tren gerakan jangka panjang atau secular trend, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum atau kecenderungan naik turun. Dan perlu diketahui juga, garis tren sangat berguna untuk membuat ramalan atau forecasting yang merupakan perkiraan untuk masa depan yang sangat diperlukan dalam sebuah perencanaan. Yang kedua, ada gerakan atau variasi siklis. Adalah gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren, setiap 3 tahun, 5 tahun, dan lebih. Bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang sama. Contohnya adalah temperatur global yang terjadi setiap 100.000 tahunan. Selanjutnya ada gerakan atau variasi seasonal. Adalah gerakan yang mempunyai pola tetap dari waktu. Misalnya naiknya harga pohon cemara menjelang Natal, dan naiknya harga makanan serta pakaian menjelang Idul Fitri dan sebagainya. Hal ini berlaku tidak hanya untuk data tahunan, tetapi juga untuk data bulanan, mingguan, bahkan harian. Biasanya, variasi seasonal ini berlangsung dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Dan terakhir ada gerakan atau variasi yang tidak teratur atau acak, yaitu gerakan yang bersifat sporadis. Misalnya, naik turunnya produksi padi akibat banjir, yang datanya tidak teratur atau tidak bisa diduga-duga. Serta naik turunnya produksi industri akibat pemogokan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada metode menentukan tren. Beberapa metode yang umum digunakan untuk menggambarkan garis tren, diantaranya adalah metode tangan bebas, metode rata-rata semi, metode rata-rata bergerak, dan metode kuadrat utara. Saya akan menjelaskan tentang metode rata-rata semi. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A plus BX, semua data historis dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. Misalnya, data kelompoknya dari tahun 2001 sampai 2012 kan ada 12 data, maka dibagi menjadi 2. Masing-masing kelompok mempunyai 6 data. Metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah genap. Ada metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah ganjil. Persamaan tren yang diperoleh dengan menggunakan metode ini selain dapat digunakan untuk melihat kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk meramal nilai suatu variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Persamaannya adalah B sama dengan Y2 dikurangi Y1 per N. B adalah perubahan nilai variabel setiap tahun. Y1 adalah rata-rata kelompok pertama, Y2 adalah rata-rata kelompok kedua, dan N adalah periode tahun antara tahun A. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu penghitungan data genap kelompok genap. Pertama, hal yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan data-data tersebut menjadi 2 kelompok. Karena data berjumlah genap, maka langsung dibagi menjadi 2. Jumlah datanya ada 12, dari 2001 sampai 2012. Dibagi 2 berarti menjadi 6 data setiap kelompoknya. Yang kedua, kita harus menentukan periode dasar. Misalnya diasumsikan periode dasarnya menggunakan tahun tengah data kelompok 1, sehingga periode dasarnya terletak di antara 2003 dan 2004.
Karena periode dasarnya 0 dan terletak di antara 2003 dan 2004, maka X angka tahun 2003 adalah -1. Dan 2004, 2005, 2006 adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Selanjutnya kita menentukan nilai semi total dengan cara menjumlahkan total penjualan masing-masing kelompok. Kan kelompok pertama terdiri dari 2001 hingga 2006. Maka kita tambahkan produksi bawang merah dari 2001 sampai 2006. Jumlahnya itu ada 4.675.456. Begitupun dengan kelompok 2 yang terdiri dari 2007 sampai 2012. Maka kita jumlahkan produksi bawang merah pada tahun 2007 sampai 2012. Maka jumlahnya atau semi totalnya adalah 5.527.868. Setelah itu kita menentukan semi average. Cara menentukan semi average adalah tiap kelompok data dengan cara membagi semi total dengan banyaknya data masing-masing kelompok. Yaitu semi totalnya kelompok 1 kan 4.675.456. Itu dibagi 6. Maka hasilnya 779.242,6667. Begitupun dengan kelompok 2. Karena semi totalnya 5.527.868 dibagi 6, maka hasilnya atau semi average-nya adalah Rp921.311,3333. Selanjutnya kita menentukan tren awal tahun. Cara menentukan tren awal tahun yaitu dengan cara mengurangi semi average kelompok 2 dengan semi average kelompok 1 dan dibagi banyaknya data. Banyaknya data kan tadi 6. Jadi semi average kelompok 1 ditambahkan dengan hasil dari pengurangan semi average kelompok 2 dikurangi semi average kelompok 1 dan dibagi 6. Begitupun dengan kelompok 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap penyelesaian. Penyelesaian untuk kelompok 1 adalah pertama kita menghitung semi total. Cara menghitung semi total adalah menambahkan semua total penjualan dari 2001 sampai 2006. Maka hasilnya adalah 4.675.456. Kedua, kita menghitung semi average. Cara menghitung semi average adalah semua jumlah semi total dibagi 6. 6 itu adalah banyaknya data. Maka hasilnya adalah 779.242,667. Lalu yang kedua kita menghitung semi total kelompok 2, yaitu dengan cara menambahkan semua total penjualan kelompok 2 dari tahun 2007 sampai 2012. Maka hasilnya 5.527.868. Yang kedua kita adalah menghitung semi rata-rata. Cara menghitung semi rata-rata adalah jumlah semi total dibagi 6. 6 itu adalah banyaknya data. Maka hasilnya 921.311,3333 ton. Selanjutnya adalah menghitung persamaan dengan rumus B sama dengan Y2 dikurangi Y1 per N. Y2 adalah rata-rata kelompok 2, Y1 adalah rata-rata kelompok 1, N periode tahun, dan B adalah perubahan nilai variabel. Y2-nya kan tadi 921.311,3333 rupiah. Diambil dengan rata-rata kelompok 1 yaitu 779.242,667 dibagi 6. 6 adalah banyaknya data. Maka
Hasilnya adalah 23.678,1111. Selanjutnya ada rumus peramalan. Rumus peramalan yang digunakan yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Dan kita menggunakan tren awal tahun kelompok 1. Y aksen sama dengan 779.242,6667 ditambah 23.678,1111 X. Lalu ada grafik produksi bawang merah di Indonesia tahun 2001 sampai 2012. Kita gunakan untuk meramal pada tahun 2017. Maka X sama dengan 27/2. X-nya diganti 27 dari periode tahun dasar. Dibagi 2, jadi hasilnya 13,5. Y aksen 2017 sama dengan A plus BX. Tadi kan A plus B-nya itu dari tren awal tahun kelompok 1. X-nya kita ganti dengan 13,5. Maka hasilnya adalah 1.098.897,167. Jadi dapat diramalkan untuk tahun 2017 produksi Indonesia terhadap bawang merah yaitu 1.098.897 ton. Dan dapat diramalkan juga untuk tahun berikutnya. Tahun-tahun berikut dari 2013 sampai 2017. Seperti angka-angka bawah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.